Suatu hari, João Antonio Rego melihat seorang wanita tunanetra jatuh di jalanan ramai di pusat kota Maputo, Mozambik. Kata ibunya, Helena Inácio. Melihat wanita itu tersungkur, membuatnya risih. Lalu, dia bersumpah akan membuat kacamata. Ibunya penasaran, apa agar tunanetra bisa melihat? Kemudian jawab Rego, bukan, tapi untuk memberikan mereka arah. Fast forward sekarang, Rego kini berumur 24 tahun dan mempelajari robotika dan elektronika di Universitas Eduardo Mondlane. Kini, dia bekerja sama dengan Armando Ernesto Shaw untuk menjadi penguji coba prototipe untuk Rego. Shaw adalah seorang ayah berumur 45 tahun yang kehilangan penglihatannya 20 tahun lalu. Sudah tidak lagi bekerja dan jarang keluar rumah. Namun, ketika Shaw mengenakan kacamata futuristik yang dibuat Rego di ruang makannya, dia sekarang membayangkan hidupnya yang tak lagi sekadar terbatas di rumah. Kacamata elektronik Rego adalah sebuah perangkat bertenaga baterai yang ditanamkan sensor-sensor yang men-scan lingkungan sekitarnya dan memancarkan getaran ketika mendeteksi suatu benda. Di sini, Shaw memperagakan. Ketika terdeteksi halangan, kacamatanya bergetar. Kemudian dia mundur ke belakang, dan getarannya pun berhenti. Kacamatanya pun menunjukkan bahwa ada sesuatu di sisi lain. Ketika dia berbalik, getaran pun hilang. Jelas Shaw. Ini merupakan prototipe terbaru Rego sejak dia meluncurkan Project Vision Hope-nya di tahun 2021, yang pada tahun berikutnya memenangkan penghargaan Anak Muda Kreatif Mozambik dalam kategori Inovasi Teknologi. Menurut artikel ini, bentuknya mirip virtual reality eye mask. Cuma karena di artikel ini tidak ditunjukkan seperti apa, jadi sayangnya kita cuma bisa mengira-ngira saja ya. Nah, fitur terbarunya termasuk sensor-sensor besar yang lebih akurat dengan jangkauan 120 derajat. Baterainya tersambung ke tali pengikat yang dipakai di atas bahu, merupakan sistem cerdas yang menghemat daya dan memberi peringatan ketika low battery. Dan sebuah GPS juga memungkinkan orang lain untuk mengetahui keberadaan penggunanya. Rego berkata bahwa dia ingin versi selanjutnya untuk memiliki sensor yang dapat mendeteksi benda-benda tipis seperti kabel dan benang. Lapisan kacamatanya pun juga harus waterproof. Rego sekarang sedang mengerjakan pembaharuannya di ruang kerjanya yang berada di ruang makan. Ternyata, Rego memindahkan labnya dari kamar tidurnya ke ruang makan untuk ventilasi yang lebih baik. Karena sebelumnya, dia diperingatkan oleh dokter akan bintik-bintik di paru-parunya yang mungkin disebabkan oleh asap kimia dari timah ketika dia menyolder. Nah, bagi kalian yang hobi elektronika dan menyolder, tolong perhatikan aspek ventilasi ruangan kalian ya, karena efek jangka panjangnya ternyata bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian, impian Rego selanjutnya adalah untuk memperoleh kemitraan yang akan memungkinkannya untuk suatu hari memproduksi dan mendistribusi kacamatanya di seluruh negara Mozambik. Nah, dari kisah ini, aku jadi menyadari bahwa sebuah inovasi itu adalah proses yang bertahap. Mungkin di langkah pertama kita gagal, mungkin di langkah pertama hasil kita kurang memuaskan. Tapi seiring berjalannya waktu, jika kita terus fokus pada hal itu dan perlahan memecahkan masalah satu persatu, apapun yang kita sedang bangun pasti akan semakin dekat dengan visi kita. Lalu, kira-kira apakah ada suatu masalah di sekitar kehidupan kalian yang ingin kalian selesaikan? Jika ada, maka bertekad kuatlah untuk mengerjakannya seperti Rego. Mungkin butuh bertahun-tahun untuk mendapatkan hasil, tapi yang paling penting adalah jangan takut untuk mencoba dan jangan mengharap kesempurnaan di langkah awal. Yang penting, kalian telah berhasil membuat sesuatu.
Oke, sampai sini saja informasi kali ini. Terima kasih telah menyaksikan Meoru. Sampai jumpa di lain waktu.